Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pada pertemuan ini kami akan membahas seputar keutamaan profesi petani dan bagaimana kontribusi Islam dalam menghadapi hama yang merusak pertanian hingga para petani mengalami kerugian. Pertama, kami akan angkat dari kitab Al-Barakah fi fadlis sa'i wal harakah. Al-Barakah fi fadlis sa'i wal harakah wa ma yunajji bi'idnillahi ta'ala minal halakah. Sebuah kitab karya Muhammad Abdurrahman Al-Khubaisi tentang barokah, keutamaan berusaha, bekerja dan geraknya tubuh mencari rezeki yang halal dan apa-apa yang menyelamatkan dengan izin Allah dari kerusakan. Di halaman 59 tentang keutamaan bertani dan resiko yang dihadapi para petani, dihadapi dengan ikhlas dan sabar menjadi pahala. Rasulullah SAW bersabda di kitab ini, halaman 59, mengutip dari hadis dari Sunan Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, man ahya ardon maitatan, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, yakni menggarapnya, falahu fiha ajrun, maka baginya mendapatkan pahala di dalam tanah yang dia garap. Wa ma akalahul awafi minha, dan tanaman yang dimakan oleh awafi. Awafi ini jamak dari kata afiyah. Yang dimaksudkan adalah binatang liar, binatang buas, predator, burung, dan manusia. Memakan tanaman-tanaman yang digarap oleh petani, minha, dari lahan itu, fayya lahu sedekah, maka yang dimakan oleh binatang buas, burung, dicuri manusia menjadi sedekah baginya. Dikuatkan lagi dalam satu hadis dalam Sahihul Bukhari, hadis nomor 2320. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yaghrisu ursan, tidaklah satu orang muslim yang menanam pohon yang ditanam, au yazra'u zar'an, atau menanam tanaman, fayakulu minhu thair, maka tanamannya itu, pohon yang ditanam, buahnya dimakan oleh burung, tanamannya dimakan oleh burung, au insan, atau dicuri oleh manusia, au bahimah, atau dirusak, dimakan oleh hewan ternak milik orang lain atau miliknya sendiri tanpa sepengetahuan dia, dimakan oleh hewan ternak, yakni dirusak dan dimakan oleh hewan ternak, illa kana lahu bihi sedekah, melainkan akan menjadi sedekah baginya. Ini yang pertama. Jadi ada hikmah teologisnya bila petani menghadapi suatu kerugian materi, pertaniannya dirusak oleh hama, dicuri oleh manusia, dirusak oleh binatang liar, tapi diterima dengan ridha dan ikhlas dan sabar.
Kemudian yang kedua, urgensi ritual spiritual dan keberhasilan pertanian. Saya baca di dalam sebuah tafsir yang berjudul Ghayatul Amani fi Tafsiril Kalam Ar-Rabbani, fi Tafsiril Kalam Ar-Rabbani, karya Ahmad bin Ismail Al-Qurani, di jilid 2 halaman 720, surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura, dan jika sesungguhnya penduduk kampung-kampung, negeri-negeri, amanu, mereka mau iman, wattaqau, mereka mau takwa, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, sungguh aku bukakan atas mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Di dalam tafsir ini memaknai takwa di sini adalah mengutip, yaitu takwanya jiwa. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, innamat taqwa hahuna, sesungguhnya takwa itu di sini. Wa asyara ila sadrih, dan Nabi memberikan isyarat pada dadanya. Takwanya jiwa, takwanya hati, yakni para petani itu hatinya bersih, tidak ada riya, tidak ada sombong, tidak ada kebakhilan dalam jiwanya, tidak ada niat dusta dalam pertaniannya. Wa qila ittaqau al-ma'asiyah, dan dikatakan satu tafsir ialah takwa dalam arti menjauhi, menjaga diri dari maksiat-maksiat. Akan dibukakan oleh Allah berkah-berkah, barokah-barokah dari langit dan bumi, yakni al-matar, hujan, an-nabat, tanaman, berhasil dengan baik. Yang ketiga, bagaimana menghadapi hama belalang yang disebut Calyphera atau al-jarad belalang. Petani menghadapi hama belalang. Di dalam kitab Hayatul Hayawan, sebuah ensiklopedi tentang kehidupan hewan, ada dua kitab yang populer dalam tema ini, Hayatul Hayawan Ad-Damiri dan Al-Hayawanil Jahid. Saya juga punya kitab Al-Hayawanil Jahid. Di sini saya bukakan Al-Hayawan karya Ad-Damiri di jilid 1 halaman 220. Cara bagaimana menghadapi hama belalang yang merusak pertanian, yaitu belalang yang diberi sebutan Calyphera. Ambillah pipa dari bambu, yakni bambu, umbubah qasab, yaitu pipa dari bambu. Kemudian ditulis doa ini, agak panjang doanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wassalim. Ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamatan senantiasa untuk pemimpin kita Muhammad utusan Allah, dan untuk segenap keluarga pemimpin kita Muhammad utusan Allah. Kemudian Allahumma ahlik sigharahum waqtul kibarahum wa afsid baydahum wa khud bi afwahihim
an ma'ayishina wa arzaqina innaka sami'ud du'a. Ya Allah, rusaklah, ya Allah hancurkanlah belalang-belalang yang kecil, waqtul kibarahum, dan matikanlah belalang-belalang yang besar, wa afsid baydahum, dan rusaklah, hancurkanlah telur-telur belalang yang merusak pertanian. Wa khud bi afwahihim, dan kendalikanlah, cegahlah mulut-mulut belalang-belalang itu an ma'ayishina, dari mengganggu, merusak lahan penghidupan kita, yaitu para petani. Wa arzaqina, merusak rezeki-rezeki kita. Innaka sami'ud du'a, engkau ya Allah, sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar doa-doa hambanya. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum, sesungguhnya aku menyerahkan diri kepada Allah, Tuhan kami dan Tuhan kamu sekalian. Ma min dabatin illa huwa akhidum binasiyatiha, tidaklah ada binatang, hewan, melata, melainkan Allah memegang ubun-ubunnya, yakni menguasainya, mengendalikannya, mengaturnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhan kami atas jalan yang lurus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Ya Allah, senantiasa engkau berikan rahmat dan keselamatan untuk junjungan kita, pemimpin kita Muhammad utusan Allah, dan untuk keluarga pemimpin kita Muhammad utusan Allah. Wastajib minna ya arhamar rahimin, dan kabulkanlah doa yang kita baca ini, yang kita tulis ini, ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha kasih sayang di antara yang kasih sayang. Ini tulisan semua ditulis, tulisannya dimasukkan dalam pipa bambu. Nah, kemudian watudfanu fiz zar'i, kemudian ditanam di bawah tanah, tapi harus didesain supaya tidak terinjak oleh kaki manusia, supaya aman dan terhormat, yakni tetap dimuliakan. Karena ini kalimat-kalimat, ada ayatnya, ada sholawatnya, kalimat-kalimat thayyibah semua, kalimat-kalimat yang bagus dan syariah semua, ditanam ya di lahan pertanian. Fa innahu la yuzihil jarad biiznillahi ta'ala, insya Allah tidak disakiti, tidak dirusak, tidak diganggu oleh belalang dengan izin Allah. Yang keempat, energi spiritual menghadapi ulat dan bubuk. Ulat dan bubuk dalam bahasa Arabnya adalah sus atau dud, ulat atau bubuk. Istilahnya adalah Spodoptera. Ya. Saya baca dalam kitab yang sama dengan jilid yang berbeda, yakni dalam kitab Hayatul Hayawan karya Ad-Damiri, ketika menghadapi bubuk dan ulat yang mengganggu dan merusak pertanian, beliau memberikan cara yang unik di jilid 2 halaman 476. Yaitu menulis nama-nama 7 ulama
besar Madinah menulis nama-nama 7 ulama ahli fikih Madinah dalam satu kertas atau kartu dan diletakkan di tanaman, dicentelkan begitu, tapi diamankan supaya tidak rusak oleh air hujan. Misalnya di laminating, beberapa tempat ditulisi nama-nama ulama ini, 7 ulama besar ahli fikih dari kota Madinah. Nah, berarti nama-nama orang soleh ini ditempelkan, ada khasiatnya, dengan izin Allah bisa terusir bubu dan ulat itu. Nah, begini tulisannya, 2 syair ini, yaitu 2 syair ini ditulis, 2 bait syair. Satu, ala kullu man la yaqtadi bi a'immati faqismatuhu diza'anil haqqi kharijah. Ingatlah, setiap orang yang tidak mengikuti para a'immah, pemimpin ulama-ulama salih ahli sunnah wal jamaah, faqismatuhu diza, maka bagian orang itu yang tidak mau mengikuti para ulama, pemimpin para ulama, yakni para ulama yang memimpin umat, dia tidak mengikuti para pemimpin yaitu para ulama, faqismatuhu diza, maka bagian dia akan berkurang. Diza aina qisah anil haqqi kharijah, dan akan keluar dari real yang benar. Kemudian fakhudhum Ubaidullahi Urwatun Qasimu Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Maka ambillah mereka, yakni usirlah, ambillah mereka, artinya lenyapkan mereka, yaitu sus, ulat, bubuk yang mengganggu pertanian. Ubaidullah, dengan hadirnya nama Ubaidullah, ulama fikih Madinah, Ubaidullah, 1. 2 Urwatu, ulama fikih kedua di Madinah, Urwah. 3 Qasimu, Qasim. 4 Sa'idun, Sa'id. 5 Abu Bakrin. 6 Sulaiman. 7 Kharijah, ulama Madinah ahli fikih yang bernama Kharijah. Ini ditulis di kertas atau kartu, ditempel-tempelkan di lahan-lahan pertanian beberapa titik. Insya Allah dengan ditulisnya nama-nama orang soleh ini, di sini dijelaskan la yasusu madamatir ruk'atu fi, maka tanaman yang ditanam itu, misalnya gandum di sini, tidak kena bubuk, la yasusu, tidak kena bubuk, madamatir ruk'atu fihi, selama tulisan itu masih ada, masih langgeng di situ. Apa manfaatnya menulis nama tokoh-tokoh orang saleh? Saya baca di dalam kitab Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas amma ishtahara minal ahadis ala al-sinatin nas, karya Ismail bin Muhammad Al-Ajluni, jilid 2, nomor 1770. Ada sebuah riwayat, inda dzikris salihin tanzilur rahmah, ketika disebutnya orang-orang soleh
rahmat ini turun. Perkataan ini disebutkan di sini, wa innama huwa min qawli Sufyan ibn Uyainah, merupakan dawuh, ungkapan dari seorang pakar hadis dunia, ulama hadis dunia, rujukannya ulama dunia pada zamannya, yaitu Sufyan bin Uyainah, mengatakan inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama-nama orang saleh, turunlah rahmatnya Allah. Nah, kemudian di sini disebutkan, meskipun Ibnu Hajar mengatakan ini tidak ada sumber hadisnya, tetapi itu perkataan seorang ahli hadis dunia yang diakui keilmuannya, kesufihannya, kezuhudannya, kesolihannya, keberkahannya. Kemudian mengutip dari Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari di sini di kitab Kashful Khafa lil Ajluni meriwayatkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh disebut, turunlah rahmat. Nah, jadi ada sebagian ulama yang mengatakan itu hadis. Sebagian ulama mengatakan bukan hadis, tetapi itu ungkapan dari seorang ulama, maha gurunya para ulama dunia, Sufyan bin Uyainah. Maka tidak apa-apa pertanian itu ditulis dengan nama-nama 7 tokoh ulama fikih Madinah, kemudian dilaminating, ditempatkan di tempat-tempat lahan pertanian supaya bisa terusir bubuk atau ulat yang merusak pertanian. Kelima, mengusir tikus dan hama-hama yang lain secara umum. Mengusir tikus dan hama-hama yang lain secara umum. Saya baca di Sahih Muslim dengan syarah An-Nawawi juz 17 halaman 33 sampai 34, hadis nomor 6817. Hadis Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang bertempat tinggal di satu tempat tinggal, sumagala, kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya, dari keburukan makhluknya, dari merusaknya makhluknya. Nah, di sini kalimat-kalimat Allah ada mengatakan waqila al-murad bil kalimat huna al-Quran. Dalam syarah Nawawinya, waqila al-muradu bil kalimat huna al-Quran. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan kalimat-kalimat ini adalah Al-Quran, yaitu mengusir tikus, mengusir hama secara umum, mengusir gangguan-gangguan pertanian dengan membaca a'udzubillah bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan, keburukan, merusaknya makhluknya. Lam yadurrahu syai'un, maka orang itu tidak dirugikan oleh binatang-binatang yang mengganggu atau keburukan-keburukan makhluk-makhluk yang jahat. Hatta yartahila min manzilihi dalik, sehingga dia berangkat berpindah tempat dari tempat tinggal itu. Yakni itu bisa dipakai doa. Meskipun itu doa singgah di satu tempat membaca doa itu, tapi bisa dipakai secara umum, doa bertinggal di suatu tempat, membaca doa itu
untuk dilindungi Allah dari gangguan-gangguan yang ada di situ, termasuk hama, tikus, dan lain sebagainya. Dengan kekuatan energi Al-Quran, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada dibuktikan secara ilmiah oleh seorang doktor insinyur, Khalid Faik Al-Ubaidi, di dalam karyanya As-Saydalah wal-Ilaj. Risalahnya As-Saydalah wal-Ilaj, yaitu tentang apoteker, dan pengobatan. Karya Dr. Insinyur Khalid Faik Al-Ubaidi. Di halaman 14-15 diadakan eksperimen tajribah dari 3 tanaman dari jenis yang sama. 3 tanaman jenis yang sama untuk dilakukan studi pengaruh suara lidirasati ta'siril aswat 'alaiha. Maka diambillah tanaman, diletakkan satu kamar. Ukhidat kullu nabtah fi ghurfah mun'azilah 'anil ukhra, yang berbeda dengan kamar yang lain, tapi dari tanaman yang sama. 3 tanaman yang sama diletakkan di dalam satu kamar. Wa uridatil ula, tanaman yang pertama ditampakkan, dihadapkan ila musiki sahyah, pada musik yang keras. Wasaniyah, tanaman yang kedua ila musiki hadiah, dihadapkan pada suara musik yang kalem, tenang, kalem. Wasalisah, tanaman yang ketiga tapi jenisnya sama, di dalam kamar yang berbeda-beda. Yang terakhir, yang ketiga, ila Quran murattal, dihadapkan pada Quran yang dibaca dengan tartil, lidirasati ta'siril aswat ala numuwiha, untuk melakukan eksperimen bagaimana pengaruh suara-suara ini dalam perkembangan tanaman-tanaman tersebut. Hasilnya ialah yang tanaman dihadapkan pada Al-Quran, annan nabtah as-salisah, yang ketiga al-mu'arradah lil Quran, tanaman yang dihadapkan dengan suara Al-Quran tartil, perkembangannya numuha a'lal jami', perkembangannya di atas seluruhnya, lebih cepat perkembangannya. Wabifariqin kabir, dan ada perbedaan yang besar kualitas tanamannya, pertumbuhannya, kesuburannya. Kemudian tanaman yang dihadapkan pada musik yang tenang, itu ada perkembangan, tetapi jauh di bawah yang dihadapkan dengan suara Al-Quran tartil. Sedangkan tanaman yang dihadapkan pada musik yang keras, yaitu hampir mati, wasolat ila haddin qaribin minal maut, hampir mati. Jadi hampir mati, hampir hancur. Nah, inilah pengaruh suara. Waqad allal ulama dalik, para ulama memberikan alasan kenapa itu terjadi. Annal maujat as-sautiyah, sesungguhnya gelombang suara, tuassiru ala amaliyati tabadulil ghazat, mempengaruhi pada aktivitas pergantian gas fin nabat, di dalam tanaman. Aktivitas pergantian gas di dalam tanaman itu sangat dipengaruhi oleh pengaruh suara. Maka suara yang terbaik adalah dengan Al-Quran dibaca dengan tartil di lahan-lahan pertanian.
Nah, ini jelas dieksperimen langsung oleh ilmuwan dan diceritakan oleh Dr. Al-Muhandis, Dr. Insinyur Khalid Faik Al-Ubaidi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.